Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ita Purnamasari dari kelas 3B di 4 TKI. Kali ini saya akan mensimulasikan proses dari metil etil butil yang butil ether yang akan dioperasikan menggunakan aplikasi HiSYS. Ini adalah modul dari proses MTBE dengan katalis asam sulfat, yang dimana MTBE dibuat secara komersial dengan reaksi katalitik antara metanol dengan I-butilen pada suhu 110 derajat Celcius. Katalis yang banyak digunakan menggunakan resin penukar ion asam dengan campuran fresh metanol dan daur ulang dengan aliran C4 dan campuran murni dan recycle dari asam sulfat dan direaksikan pada temperatur dan tekanan pada suhu tinggi di 2 set multistage. Reaktor dipanaskan dalam fase uap. Kebanyakan asam sulfat selanjutnya dipisahkan dalam pengendapan dan direcycle kembali. Nah, ini adalah reaksi dari proses MTBE dengan katalis asam sulfat. Kondisi dari operasinya di sini fluid package-nya menggunakan PSRV, kemudian menggunakan reaksi equilibrium dan reaktornya juga equilibrium. Reaksinya pada fase vapor phase. Kemudian di sini ada stream 1, stream 2 dengan komponennya. Terus ada asam sulfat, stream 3 sampai stream 19. Lebih detailnya kita langsung aplikasikan menggunakan aplikasi HiSYS. Ini adalah gambar dari proses flow diagram MTBE-nya. Yang pertama, kita melakukan add untuk komponennya. Karena di sini komponennya ada metanol dan isobutilen. I-buten. Nah, ini ada I-buten, kemudian ada produknya MTBE, kemudian ada katalis asam sulfat. Kita ke fluid package-nya. Di sini memakai PSRV. Oke, baru kita ke reaction. Kita tambahkan reactionnya di sini.
Karena di dalam soal reaksinya adalah menggunakan reaksi equilibrium, kita pilih equilibrium, add to reaction. Kemudian kita masukkan ada metanol, ibuten, produknya MTBE. Minus 1, minus 1, 1. Di sini minus 1 karena menandakan dia adalah reaktan. Kalau 1 dia adalah produk. Kemudian kita add to FP, baru kita lakukan simulasi. Di simulasi untuk stream yang pertama ada ibuten, komposisinya ibuten 0, 0. Kemudian kita ke kondisi operasi. Di stream 1 di sini laju alirnya 450, suhu 30 dan tekanan 500. Tekanan 500, 450. Nah, kemudian untuk feed yang kedua di sini adalah metanol. Metanol 0. Metanol. Kemudian kondisi operasi di stream 2, laju alirnya 400, suhu 30, tekanan 101,3, terus ini 400. Ya, benar. Oke. Kemudian alat yang kedua adalah pompa. Pompa yang masuk di sini ada stream 2, kemudian outletnya stream 3, kita berikan energinya W1. Karena pompa di sini diminta aliran keluar dari stream 3 adalah 500 kPa, kita isikan 500 kPa di stream 3. Nah, oke. Kemudian alat yang kedua ada mixer. Mixer di sini ada stream 1, stream 3. Kemudian aliran yang keluar di sini diberi nomor aliran 4. Alat yang ketiga ada heater. Di sini masuknya stream 4, keluarnya stream 5. Di sini diberi Q1 untuk energinya. Karena ini ada perubahan suhu karena pemanasan menggunakan heater, berarti di sini stream 5 100 derajat Celcius. Kemudian properti. Bentar. Food stream. Oh ya, ini aliran 4. Oke. Kita cek dulu aliran 5 100. Oke, sudah benar. Kemudian
Alat yang keempat ada mixer lagi. Mixer. Sini ada H2SO4. Kemudian yang masuk ada stream 5. Outlet yang keluar 6. Oh iya, karena asam sulfat di sini belum diisi, asam sulfatnya laju alirinnya molar flow-nya 10. Kemudian 30 suhunya 500 kPa. Kita masukkan asam sulfat 0. Oke. Baru alat yang ke-5, ada reaktor equilibrium. Sesuai dengan soal ya, tadi diminta reaktornya equilibrium karena reaksinya equilibrium. Reaktor, nah ini yang masuk ada stream 6, keluar stream 7 dan 8. Dan 7, stream 8 menggunakan energi Q2. Kita set reactionnya. Kemudian karena di stream 9 diinginkan 110 derajat Celcius, karena kan di sini mixer hanya cuma untuk pengadukan, makanya di sini kita inputkan untuk stream 87 dilakukan pada suhu 100 derajat ya. 110 derajat Celcius. Kemudian alat yang ke-6 ada mixer lagi. Yang masuk ada stream 7, stream 8, keluarnya stream 9. Kita cek di stream 9 apakah 110 ya. Ternyata 110 benar. Kemudian alat yang ke-7 ada cooler. Cooler di sini masuknya adalah stream 9, keluarnya 10. Kemudian ini diberi Q3 untuk energinya. Berarti di sini kan ada penurunan suhu di stream 10. Ternyata 100 derajat Celcius. Untuk delta P-nya di sini 0. Sebentar. Kemudian alat reaktor lagi. Di reaktor yang masuk stream 10, keluar 11, 12. Berikan notasi energinya Q4. Reaksinya, karena di sini di stream 13 diminta 95, maka di sini kita inputkan stream 11 12 95 supaya nanti yang keluar di stream 13 itu juga 95. Kita mixer.
stream 11, stream 12, stream 13. Kita cek di stream 13, 95. Kemudian kita lakukan pemanasan lagi menggunakan alat heater. Masuknya stream 13, 14. Kita berikan Q6. Karena heater berarti ada pemanasan naik suhunya. Di stream 14 150 derajat Celcius. Dengan delta P-nya 0 sesuai dengan dari soalnya. Kemudian setelah dilakukan pemanasan, kemudian dipisahkan supaya asam sulfatnya juga bisa di-recycle. Stream 14. Yang keluar ada 15 H2SO4 RCY. Kemudian dilakukan pendinginan lagi. Yang produk atas ini, yang stream 15, di sini dilakukan pendinginan. Keluarnya 19. Diberikan notasi energinya Q7. Keluar stream 19 bersuhu 100 derajat Celcius. Berarti karena mengalami pendinginan sehingga turun suhunya. Oke. Kemudian setelah diguling kita lakukan destilasi. Sebelum menggunakan destilasi kolom, kita harus pakai shortcut distillation. Karena nanti data dari shortcut distillation dipakai untuk destilasi kolom. Karena diminta vapor phase. Distillate in vapor phase. Kita beri notasi untuk streamnya aliran 21. Di sini 22. Ini adalah Q9, Q8 yang masuk 19. Kemudian parameternya di sini, karena di sini sudah diketahui bahwa K di bottomnya itu ibuten dengan mol fraksinya 10⁻⁻⁵. Heavy K-nya itu adalah metanol sama 10⁻⁵ juga. Diminta pressure dari kondensor dan reboilernya 180 dan 210. Sini sudah diketahui bahwa minimum reflux rasionya itu adalah 1,409 dikalikan dengan 1,5. 1,5 kali 1,409 2,1135. 2,1135. Nah, sudah.
Kemudian karena yang dari unit separator di sini harus direcycle kembali untuk asam sulfatnya yang digunakan untuk mereaksikan lagi karena dia bersifat katalis, direaksikan lagi di dalam reaktor equilibrium yang pertama. Nah, di sini kita tambahkan T. Kita split dulu. Yang masuk asam sulfat, yang keluar ada recycle dan purging. RCY purging. Nah, purging di sini diminta bahwa 0,7 kali asam sulfat recycle-nya. Asam sulfat recycle-nya di sini kan 10. Berarti kalau 0,7 berarti 7 untuk molar flow-nya. Kemudian dilakukan recycle. Nah, recycle di sini yang masuk adalah RCY, kemudian outletnya 17. Oke, masuk ke mixer 2. Oke, nah sudah. Karena di sini masih memakai shortcut distillation, kita lakukan untuk destilasi kolom. Kita copy dulu. Kita close lead object. Nah, di sini baru kita ganti destilasi kolom. Destilasi kolom. Nah, di destilasi kolom, oh iya, tadi datanya yang ada di shortcut distillation, jangan lupa difoto terlebih dahulu. Yang terpenting di sini adalah worksheet-nya. Kemudian di sini performance-nya. Nah, jika sudah, kita isikan di destilasi kolom. Di destilasi kolom yang masukkan 19,2. Kita pakai flux full reflux ya. Terus di sini 212, 222. Kemudian ada key yang masuk ada key 82. Daki 92. Sebentar.
yang masuk Q8, yang keluar Q9. Masuk Q8, yang keluar Q9. Kemudian kita next lagi. Nah, kita masukkan condenser pressure-nya sesuai dengan soal, tetap pakai 180, di boilernya 210. Kita next. Kemudian untuk optional kondensernya tadi memakai 8,482 yang data dari shortcut distillation, terus 79,13. Next. Kemudian vapor rate-nya 183,74,764. Reflux ratio-nya tadi pakai 2,1135. Oke. Di sini jumlah stage-nya tadi ada 29. Oke. Nah, kita lihat di monitor, di spek kita tambahkan draw rate-nya untuk yang stream 22 karena yang diminta kan MTBE-nya. Tadi molar flow-nya itu dapat 400. Kita lihat di monitor. Oke, kita dilakukan solving. Di sini masih convergen. Oke, kita lihat apa yang salah ya. Oh ini. Oke. Kita coba cek dulu. Q92, Q82. Sama. Draw rate-nya 400. Benar.
2,1. Nah, sudah konvergen. Oke. Kemudian setelah konvergen, kita lakukan ke case study. Di case study diminta bahwa supaya kemurnian dari MTBE-nya itu maksimal mungkin. Nah, dengan cara kita mencari suhu berapa dia pada kemurniannya maksimal. Oke, kita add lagi di stream 19.2. Nah, sini temperatur. Mana ya temperatur? Oke. Kemudian kita tambahkan lagi stream 22 karena yang diminta adalah molar flow-nya dari stream 22 dari MTBE-nya. Molar flow. Bukan molar flow, maaf. Mol fraction-nya. Mol fraction. Nah, ini. Dari MTBE-nya, oke. Kita set di suhu 60 yang paling rendah, kemudian paling tinggi adalah 100 dengan rentang 2 derajat Celcius. Oke, kita run. Oke, kita lihat di resultnya. Ternyata semakin naik suhunya, mol fraction-nya itu semakin turun dari MTBE-nya. Jadi di sini pada suhu 60 di sini adalah yang paling tinggi. Kita lihat grafiknya. Nah, dia akan semakin turun. Oke, kita kembali. Kita setelah case tadi kita lakukan set di command set. Oke. Kemudian kita pilih objeknya itu adalah aliran 22 dengan molar flow. Oke. Dari 19.2 dikarenakan ini 6.000. Ini 600. Sebentar. Yang diminta nanti MTBE di produk itu 1,5 dari sebelum dilakukan sebelum dilakukan simulasi. Molar flow. Oke. Parameternya 600. Oke. Aktif. Objeknya 19.2.
not solved. Bentar. Sini convergen. Oh, ini pakai all string. Oh. Bentar. Oke. Oke. 19 2 tutup ya. Bentar. Set lagi. Select variabel 22 molar flow. Oke. 19 2. Nggak bisa. Oke, 600. Oh, karena di sini nggak terbaca temperaturnya. Nggak di sini 9. Tujuh 9. Apa ya? Oke. Sudah konvergen tapi di sini hasilnya tidak muncul. Mungkin masih ada kesalahan dari saya. Sekiranya untuk yang set target dari molar flow MDBI-nya kurang berhasil, saya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.